Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpani. Saya dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2020 di Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu menurut saudara apa yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dari digital government. Pengertian dari digital government adalah yaitu suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan manfaat digital government terhadap perkembangan pelayanan publik. Manfaatnya yaitu government memiliki pengertian umum yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan suatu nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana tahapan perkembangan inovasi pelayanan publik dengan pemanfaatan ICT dalam penyelenggaraan pemerintah? Tahap-tahapnya yang pertama adalah instansi penerima, yaitu yang pertama mengidentifikasi praktik-praktik yang berpotensi untuk ditransfer. Yang kedua, membuat atau menyusun pemerintahan terhadap inovasi yang akan diadaptasi dalam instansi. Yang ketiga, menganalisis kapasitas instansi untuk menerapkan inovasi. Yang keempat, membentuk gugus tugas. Tahap yang kedua yaitu instansi asal. Yang pertama, mendokumentasikan praktik inovasi. Yang kedua, menyusun kesepakatan kerjasama antar instansi penerima dan instansi asal transfer. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Tahap yang ketiga yaitu fasilitator transfer, menyebarluaskan praktik-praktik inovasi melalui berbagai bentuk kegiatan, menjadi penghubung dan memfasilitasi komunikasi antar instansi. Pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sistem informasi yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial. Yang termasuk ke dalam manajerial adalah setiap orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dalam pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen ini seperti mentoring kinerja karyawan, memberikan penilaian karyawan, penerima laporan dari karyawan, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan. Sistem yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi. Merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi memiliki fungsi atau melihat kondisi keuangan suatu organisasi, apakah sedang surplus atau minus. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini akan membantu tugas seorang akuntan untuk melakukan audit kondisi keuangan perusahaan, menampilkan data-data pemasukan dan pengeluaran, melihat keuntungan dan kerugian bisnis, merapikan pencatatan pelaporan keuangan dan masih banyak lainnya. Sistem yang ketiga yaitu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini nantinya akan terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi untuk masalah pencocokan data. Ada beberapa alasan penting kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi keuangan dalam bisnis. Yang pertama yaitu untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dapat
diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sebagai audit dan cross-check terhadap pemasukan dan pengeluaran bisnis. Yang keempat, membantu dalam perhitungan pajak. Yang terakhir, mempercepat auditor dalam melakukan audit keuangan perusahaan. Pertanyaan yang keempat atau yang terakhir yaitu, sebutkan dan jelaskan kendala dan hambatan apa saja yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital government. Hambatan dan kendala yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital government adalah yaitu administratif, seperti tingginya biaya pengembangan perangkat lunak dan lisensinya, infrastruktur dan pelatihan terhadap pekerja di bagian layanan IT. Selain administratif, terdapat pula hambatan dalam aspek teknologi adalah koneksi internet yang sangat lambat dan tidak adanya sarana dan prasarana yang memandai untuk menerapkan digital government di wilayah tersebut. Baiklah, itulah hasil jawaban dari saya. Lebih kurang saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.